Kalian pernah kepikiran nggak sih gimana caranya perusahaan raksasa itu bisa tetap jalan? Maksudnya, gimana coba seorang CEO bisa tahu divisi mana yang benar-benar cuan dan mana yang cuma bakar duit? Nah, di sini kita bakal bedah mesin internal yang bikin semuanya itu bergerak. Oke, jadi alurnya gini, kita mulai dari masalah utama yang bikin pusing setiap CEO. Terus kita lihat solusi yang paling umum, namanya pusat laba, dan kenapa ternyata itu aja nggak cukup. Dari situ kita naik level ke pusat investasi, belajar gimana cara ngukur kinerja yang sesungguhnya, dan di akhir ada satu poin penting yang bisa kalian bawa pulang. Coba deh bayangin kalian jadi CEO. Perusahaan kalian tuh ada di mana-mana, bikin macam-macam dari software sampai furnitur. Nah, tantangan terbesarnya itu bukan bikin produknya loh, tapi gimana cara ngelola keruwetan di dalamnya. Itu dia masalahnya. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Divisi A sama divisi B lebih bagus mana? Tim marketing di Eropa lebih efisien nggak dibanding yang di Asia? Kalau nggak ada cara yang jelas buat ngukurnya, ya kita cuma bisa nebak-nebak kan? Inilah masalah yang coba diselesaikan lewat struktur organisasi. Oke, solusi pertama yang paling gampang kepikiran ya ini. Pecah aja perusahaan jadi unit-unit yang lebih kecil. Terus, setiap manajer dibikin tanggung jawab sama untung ruginya sendiri. Nah, konsep inilah yang kita kenal sebagai pusat laba. Jadi intinya gini, pusat laba itu diperlakukan kayak bisnis kecil di dalam sebuah bisnis raksasa. Manajernya punya satu tugas utama, hasilin untung. Pendapatan mereka dihitung, biaya mereka dihitung, dan selisihnya itulah ukuran utama keberhasilan mereka. Simpel kan? Dan ternyata konsep ini fleksibel banget. Nggak cuma buat divisi produk aja loh. Coba bayangin deh departemen IT atau bagian produksi internal kalian. Mereka itu bisa diubah jadi pusat laba. Mereka bakal jualan jasa mereka ke divisi lain. Ini tuh maksa mereka buat jadi efisien dan kompetitif. Seolah-olah mereka itu beneran bisnis yang terpisah. Tapi ya gitu, nggak ada solusi yang sempurna. Menerapkan model pusat laba ini, ya ada untungnya, tapi ada juga tantangan barunya. Ini soal trade-off klasik. Mau kasih kebebasan atau mau tetap pegang kendali dari pusat? Nah, ini dia untung ruginya. Di satu sisi, manajer jadi punya kuasa. Mereka jadi lebih lincah, fokus banget sama profit. Dan ini jadi ajang latihan yang bagus buat jadi pemimpin di masa depan. Tapi, di sisi lain, kantor pusat jadi kehilangan kontrol. Divisi bisa saling sikut-sikutan secara nggak sehat, ribut soal harga transfer internal, dan yang paling bahaya nih, mereka bisa aja ngorbanin masa depan perusahaan cuma demi ngejar bonus jangka pendek. Nah, inilah yang jadi kelemahan utama dari pusat laba. Cuma ngelihat untung doang, itu ternyata nggak cukup. Buat dapat gambaran yang lebih cerdas, yang lebih lengkap, kita perlu naik level ke konsep pusat investasi. Poinnya ada di sini, profit itu relatif. Iya sih, dapat untung gede itu bagus, tapi modalnya berapa? Aset apa aja yang kamu pakai buat dapat untung segitu? Nah, itu pertanyaan yang jauh lebih cerdas. Biar gampang, kita pakai contoh. Coba lihat. Opsi pertama, laba 10 juta dari investasi 20 juta. Opsi kedua, labanya emang 2 kali lipat, 20 juta, tapi dari investasi 100 juta. Mana yang lebih baik? Opsi pertama itu ngasih return 50%, yang kedua cuma 20%. Nah kan, tiba-tiba jawabannya jadi jelas banget. Divisi pertama itu jauh lebih efisien pakai modalnya. Inilah momen AHA yang membedakan pusat investasi. Jadi, inilah definisinya. Pusat investasi itu selangkah lebih maju. Manajer di sini nggak cuma tanggung jawab sama laporan laba rugi aja, tapi mereka juga bertanggung jawab sama neraca keuangan, terutama aset-aset yang mereka pakai. Tujuannya tuh strategis banget. Kita pengen manajer itu mikirnya kayak pemilik bisnis beneran. Perlu nggak nih beli mesin baru? Perlu nggak jual gudang yang jarang kepake? Nah, dengan ngukur mereka berdasarkan efisiensi investasi, kita itu mendorong mereka buat bikin keputusan-keputusan kayak gini secara cerdas. Oke, terus gimana dong cara ngukurnya? Gimana kita tahu sebuah pusat investasi ini kinerjanya bagus atau enggak? Ada dua alat utama yang biasa dipakai manajer, ROI dan satu lagi yang lebih canggih, namanya EVA. Yuk kita lihat dua-duanya. Oke, sebelum kita masuk ke rumus-rumus, penting banget buat tahu kalau laba itu ada banyak lapisannya. Coba deh perhatikan alurnya di sini. Mulai dari pendapatan di paling atas, terus kita kurangin biaya-biaya satu persatu. Ada yang namanya margin kontribusi, terus laba langsung, laba terkontrol, sampai akhirnya kita dapat laba bersih di paling bawah. Setiap tingkatan ini ngasih kita cerita yang beda soal seberapa sehat sebuah divisi. Ini penting karena metrik yang bakal kita bahas nanti, itu ngambil angkanya dari sini.
Metrik yang pertama dan mungkin yang paling terkenal itu ROI alias Return on Investment. Rumusnya simpel banget. Laba yang kamu hasilkan dibagi sama aset yang kamu pakai. Hasilnya itu dalam bentuk persentase, jadi gampang banget buat dipahami dan dibandingin. Nah, metrik kedua ini namanya EV atau Economic Value Added. Ini sedikit lebih canggih. Pertanyaan yang diajukan Eva itu gini. Setelah kamu dapat laba bersih, laba itu cukup nggak buat nutupin biaya sewa modal yang kamu pakai? Biaya sewa atau beban modal ini intinya adalah imbal hasil minimum yang diharapkan perusahaan dari investasinya. Kalau EV-nya positif, berarti kamu menciptakan nilai. Kalau negatif, ya, kamu justru menghancurkan nilai. Disinilah perdebatan serunya muncul. ROI itu simple tapi punya kelemahan fatal. Coba bayangin seorang manajer yang ROI-nya udah tinggi banget. Dia mungkin bakal nolak proyek baru yang sebenarnya bagus banget buat perusahaan. Cuma gara-gara proyek itu bakal sedikit nurunin rata-rata ROI divisinya. Egois kan? Nah, IVA ini memperbaiki masalah itu. Selama sebuah proyek bisa menghasilkan nilai di atas biaya sewa modalnya, IVA-nya bakal positif. Dan manajer jadi termotivasi buat ambil proyek itu. Satu-satunya tantangan, IVA itu ngasih angka absolut, bukan persentase. Jadi ngebandingin divisi kecil sama divisi raksasa jadi agak susah. Oke, jadi setelah kita bahas semua ini, apa artinya? Apa sih poin penting yang harus kita bawa pulang dari semua analisis ini? Sebenarnya, semuanya itu mengerucut ke satu ide utama. Intinya tuh gini, pindah dari pusat laba ke pusat investasi, itu artinya kita mulai ngajuin pertanyaan yang lebih cerdas. Bukan lagi cuma, kita untung nggak? Tapi, seberapa efisien kita pakai modal buat dapat untung itu? Dan inilah inti dari manajemen modern. Gimana caranya nemuin keseimbangan yang pas antara ngasih kebebasan ke manajer buat berinovasi, tapi di saat yang sama, pastiin mereka semua lari ke arah yang sama, demi tujuan besar perusahaan. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar untuk dipikirkan. Di zaman serba data instan dan AI kayak sekarang, apa memecah-mecah perusahaan jadi pusat-pusat yang kaku kayak gini masih jadi cara yang paling cerdas? Atau jangan-jangan ada cara yang jauh lebih dinamis buat ngukur nilai dan mendorong kinerja di masa depan?